Jangan sampai karena merasa diri lebih kaya dari orang itu, tidak mau bersahabat dengan dia. Merasa diri lebih cantik dari orang itu, menjaga jarak dari dia. Merasa diri lebih mulia dari orang itu, tak mau bertegur sapa. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat dibanding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih rahimakumullah, seterusnya anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk dapat hadir di sini menunaikan qiyamul lail di malam yang ke-24 di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita bacakan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, judul ceramah kita pada malam hari ini, di surga tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Diulang sekali lagi, di surga tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Di situ Allah menceritakan bahwa ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu sujud, kecuali ada sebagian dari malaikat tadi yang tidak mau sujud. Allah turunkan statusnya menjadi iblis. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Para malaikat tadi sujud, kecuali ada yang tidak mau sujud, Allah sebut dia menjadi iblis. Ketika itu Allah bertanya kepada mereka, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang membuatmu tidak mau sujud wahai iblis ketika aku perintahkan itu? Apa jawabnya? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Itu artinya ciri kesombongan yang pertama adalah merasa diri lebih baik dari yang lain, sehingga dia berani menentang perintah Allah. Kita perlu mencari yang terbaik, beramal yang terbaik ia disuruh kita, bekerja yang terbaik disuruh, tapi tidak boleh merasa lebih baik. Jadi mencari yang terbaik itu hebat. Yang tidak boleh adalah merasa diri sebagai yang terbaik. Kalau merasa diri sebagai yang terbaik, itu adalah bagian dari kesombongan. Itulah dulu perilaku iblis. Malah dia katakan di situ, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api,
sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Api sifatnya membakar, menyinari, tapi tanah, sehebat-hebat tanah, tetap berada di bawah telapak kaki. Oleh iblis dikaji itu, masa saya disuruh sujud kepada Adam? Kan saya lebih baik dari dia. Apa kata Allah? Keluar engkau sekarang juga dari surga itu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sawirin. Tidak ada tempat bagi orang yang sombong di surga, kata Allah. Keluar sekarang. Kamu hanyalah makhluk yang kecil. Siapa yang bilang kamu hebat? Yang bilang kamu mulia itu siapa? Kan kamu saja yang membilang kamu hebat, kata Allah kepada iblis. Nah, di situ jelaslah bagi kita. Iblis ini dulunya adalah kelompok malaikat yang taat beribadah kepada Allah. Mereka ada di surga. Tapi karena kesombongan tadi, terdegradasi menjadi iblis. Dan karena kesombongan itu pula, terusir dari surga. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, kita sekarang sudah ada di surga atau di mana? Di dunia. Baru bercita-cita untuk masuk surga. Kalaulah kesombongan itu ada di jiwa kita, ingat, tidak ada tempat bagi orang yang sombong di surga. Iblis yang dulu ada di surga terusir dari surga karena kesombongan itu. Apalagi kita yang baru bercita-cita menuju ke situ. Padahal selama ini dia taat. Dia ada di kelompok malaikat. Tapi gara-gara kesombongan tadi, sia-sia ibadah yang dilakukannya selama ini, berakhir dengan kemarahan Allah kepada iblis tersebut. Sedangkan ciri kesombongan yang kedua di situ adalah iblis tidak pernah merasa bersalah. Jadi ciri kesombongan yang kedua itu tak pernah merasa bersalah walaupun sudah jelas-jelas bersalah. Hingga hari ini iblis tak pernah menyesali kesalahan itu. Sudah diusir dari surga tetap tidak pernah merasa bersalah. Sebagai perbandingannya, ketika Adam terpedaya oleh setan, iblis ini ketika dia aktif mengganggu Adam, di ayat itu Allah sebut dia setan. Fawaswasa lahumas syaitan. Fawaswasa lahumas syaitan. Setan memperdaya Adam dan Hawa. Turun lagi derajatnya ketika dia aktif mengganggu Adam. Ketika Adam dan Hawa tersalah, lalu dikeluarkan dari surga, ternyata Adam mengakui kesalahannya. Apa kata Adam? Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak menyayangi kami, pasti kami rugi untuk selama-lamanya. Sebuah pengakuan yang tulus sampai berurai air mata. Adam melapaskan itu. Tak pernah Adam menyalahkan iblis. Walaupun dia keluar dari surga karena diperdaya, tapi tidak pernah Adam menyalahkan setan itu. Yang salah itu kami. Engkau tidak salah ya Allah, setan tidak salah, yang salah itu kami. Kami yang menzalimi diri kami. Itu yang terjadi pada Adam. Sementara iblis tadi ketika terusir tak pernah merasa bersalah. Itu perbandingannya. Karena tak pernah merasa bersalah itu,
Itulah ciri kesombongan yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Merasa diri lebih baik, lebih hebat. Yang kedua, tak pernah merasa bersalah. Itulah sesungguhnya yang membuat malaikat tadi itu terdegradasi menjadi iblis dan menjadi setan, yang membuat amal baik selama ini sia-sia karena perilaku yang disebut dengan kesombongan itu. Padahal Allah katakan di situ, innaka minas shaghirin, kamu hanyalah makhluk yang kecil. Kalau coba kita renungi diri kita ini dengan jujur, sebenarnya diri kita ini bukanlah siapa-siapa di mata Allah. Ketaatan kita tidak akan menambah kuasanya Allah. Kedurhakaan kita tidak akan mengurangi kuasanya Allah. Tapi semuanya akan kembali kepada kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, kalaulah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita sombong, rasanya itu sesuatu yang sia-sia. Semua yang ada pada kita hanya titipan, dan dia tidak abadi. Tidak ada yang abadi pada kita titipan itu. Kalaupun hari ini kita dikasih jabatan, apapun jabatan itu, apapun pekerjaan itu, pada akhirnya dia akan diletakkan. Kadang ajal duluan datang sebelum kita pensiun. Kadang sampai pensiun. Kalaulah jabatan yang dibanggakan, orang menghormati kita kalaulah karena jabatan. Biasanya ketika jabatan itu berakhir, kehormatan hilang. Kita saksikan sendiri dalam hidup kita. Baru sekian waktu saja kita meletakkan jabatan, orang tidak kenal lagi dengan kita. Saya pernah di satu ketika berobat di sebuah klinik mata gitu. Di situ ada antrian yang banyak. Lalu ada datang salah seorang mantan wali kota Padang yang sudah lama ya, tapi masih hidup bapak itu sekarang. Sudah tua. Dulu begitu jayanya di era Orde Baru beliau menjabat. Sekarang beliau datang sudah tua. Tak satu pun yang ada di situ kenal dengan beliau gitu. Mungkin generasi milenial ini mungkin tak kenal dengan bapak itu. Alangkah kecewanya dia. Duduk bersama orang banyak di tempat antri, tidak ada yang menegur. Pada 10 tahun jadi wali kota Padang dan pernah pula jadi sekda sebelum itu. Apa yang kurang? Tapi kalau kehormatan dikaitkan dengan jabatan, dia akan hilang. Kehormatan itu setelah jabatan pergi. Karena ada yang abadi namanya. Yang ingin saya petik pelajaran di situ, beginilah romantika kehidupan. Ketika kita berkuasa, orang memuja-muja kita. Tapi ketika kuasa hilang, orang mengabaikan kita. Kalau kita dihargai karena kekayaan, ketika kita jatuh bangkrut, biasanya orang akan berubah drastis dengan kita. Oleh sebab itu yang perlu kita garis bawahi adalah tak satu pun yang abadi. Kejayaan tidak abadi, kekuasaan tidak abadi, kekayaan tidak abadi, malah kehidupan itu sendiri tidak abadi. Maka wajar Allah katakan, innaka minas shaghirin, kamu hanyalah makhluk yang kecil. Tak ada tempat bagi orang yang sombong di surga, kata Allah kepada iblis di dalam ayat itu. Agaknya itu pelajaran bagi kita semua, sehingga di dalam ibadah Allah selalu mendidik kita menjadi orang yang tidak sombong. Apa contohnya? Di dalam ibadah sholat yang kita lakukan,
Di situ ada pendidikan untuk tidak sombong. Di antaranya, ketika kita sujud, kepala kita yang terhormat itu ditaruh di lantai, lebih rendah dari tumit kita. Kepala kita yang mulia itu dengan berbagai macam embel-embelnya, mungkin ada embel-embel gelar akademik, embel-embel jabatan, segala macamnya. Tapi ketika sholat, kening ditaruh di lantai, lebih rendah dari tumit. Dalam satu rakaat saja 2 kali kening itu ditaruh di lantai. Seandainya sholat wajib saja kita sehari semalam 17 rakaat, berarti 34 kali kening itu ditaruh di lantai, lebih rendah dari tumit kita. Tidak cukup sampai di situ rupanya. Apa yang dibaca ketika itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya bukanlah berarti di matamu ya Allah. Yang berhak untuk sombong itu hanya Engkau ya Allah. Saya hanyalah makhluk yang hina di mata Allah. Itu yang terjadi dalam prosesi salat. Kalaulah itu direnungi, maka salat akan melahirkan orang-orang yang rendah hati di dalam hidupnya. Semakin tinggi tingkat ketaatan, akan semakin tawadhu dia di dalam hidup. Tapi kalau dalam salat, yang terbayang bagi kita hanyalah surga. Masuk surga saja yang kita bayangkan dengan salat. Niscaya ketaatan tidak akan berbanding lurus dengan ketawadukan. Dia rajin salat, tapi kesombongan masih bersemayam di dalam jiwanya. Kalau nilai-nilai dalam salat itu tidak dia pahami. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi dengan demikian, sesungguhnya ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya mendidik akhlak kita. Di antaranya terhindar dari sifat angkuh dan sombong, sehingga tidak ada benih-benih kesombongan bersemayam di dalam jiwa. Jangan sampai karena merasa diri lebih kaya dari orang itu, tidak mau bersahabat dengan dia. Merasa diri lebih cantik dari orang itu, menjaga jarak dari dia. Merasa diri lebih mulia dari orang itu, tak mau bertegur sapa. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat dibanding makhluk Allah yang lain. Semoga perilaku seperti itu kita singkirkan dari sanubari kita yang paling dalam, supaya kita hidup dengan penuh ketawadukan, penuh dengan sikap rendah hati. Itulah yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat kita sampaikan pada ceramah yang singkat ini, kiranya menjadi renungan dan amalan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.